warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela dengan NIM A1A3 25021, kelas R003, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang liberalisasi pendidikan tinggi. Yang pertama, pendahuluan. Isu pendidikan tinggi belakangan ini menjadi isu yang sangat sentral, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, membuat pendidikan, terutama pendidikan tinggi, menjadi kebutuhan primer. Hal ini juga didorong oleh kesepakatan internasional seperti GATS atau General Agreement on Trade in Service yang mencakup layanan pendidikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya. Fenomena peningkatan jumlah mahasiswa ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga berbagai negara lain seperti Korea Selatan dan Inggris. Akibatnya, perguruan tinggi baik negara maupun swasta dituntut untuk mampu menampung peningkatan kebutuhan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai world class university. Hal inilah yang kemudian melahirkan isu liberalisasi pendidikan tinggi yang menjadi perdebatan sengit antara pihak yang pro dan kontra. Dan yang kedua, internasionalisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi. Isu pendidikan tinggi kini sudah melintasi batas negara dan menjadi isu global. UNESCO dan lembaga lain menggunakan istilah transnational education atau borderless education yang menggambarkan bahwa batas-batas geografis dan konseptual dalam pendidikan semakin kabur. Secara definisi, internasionalisasi adalah proses mengintegrasikan dimensi internasional, interkultural, atau global ke dalam tujuan, fungsi, dan penyelenggaraan pendidikan. GATS atau General Agreement on Trade in Service di bawah WTO sangat berperan dalam ini. Melalui putaran Uruguay, sektor jasa termasuk pendidikan disepakati untuk diliberalisasi. World Bank juga turut mendorong isu ini dengan menerbitkan kebijakan yang mereformasi pendidikan tinggi di negara berkembang dengan 4 pilar utama. Yang pertama, diferensiasi institusi. Yang kedua, diferensiasi pendanaan. Ketiga, peran pemerintah. Dan yang keempat, peningkatan kualitas. Masuknya lembaga ekonomi dalam urusan pendidikan menandakan bahwa pendidikan bukan lagi urusan eksklusif pemerintah, melainkan juga melibatkan pihak swasta. Hal ini mendorong terjadinya diversifikasi sumber pendanaan dan mobilitas kebudayaan. Adapun World Class University. Istilah World Class University muncul sebagai upaya penyediaan jasa pendidikan yang memenuhi standar internasional agar diakui kualitasnya secara global. Persyaratan untuk menjadi universitas kelas dunia meliputi aspek akademik, penelitian, tenaga pengajar, kebebasan akademik, hingga pendanaan. Namun, upaya memenuhi standar ini tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Akibatnya, seringkali terjadi pengurangan peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan. Hal inilah yang justru mempersulit akses masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan pendidikan tinggi, sehingga liberalisasi ini akhirnya menuai banyak kritik. Adapun kritik liberalisasi pendidikan tinggi. Kritik terhadap liberalisasi pendidikan tinggi banyak dilontarkan karena dianggap memperburuk akses masyarakat dan membuat biaya pendidikan semakin mahal. GATS dianggap sangat kontroversial karena memandang pendidikan sebagai sekadar komoditas atau barang dagangan, padahal pendidikan adalah hak asasi manusia. Menurut para ahli seperti Fasel dan Saner, pendidikan berkualitas tinggi berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi dan merupakan instrumen publik yang penting untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status ekonomi. Secara istilah, liberalisasi berarti menghilangkan hambatan perdagangan, sedangkan deregulasi berarti mengurangi pengawasan pemerintah. Jika pendidikan diliberalisasi, dikhawatirkan pemerintah kehilangan kendali dan kepentingan publik terabaikan demi keuntungan pasar. Adapun ancaman terhadap pendidikan publik. Meskipun GATS tidak secara langsung melembagakan liberalisasi, namun banyak pihak yang khawatir hal ini bisa menjadi ancaman bagi pendidikan publik. Nilai-nilai ekonomi seringkali diposisikan lebih tinggi daripada nilai-nilai sosial dalam implementasi kesepakatan ini. Ada kekhawatiran bahwa jika pendidikan diperlakukan seperti barang dagangan lainnya, maka akses terhadap pendidikan akan menjadi tidak adil. Hanya mereka yang mampu secara ekonomi yang baik yang bisa menikmatinya, sementara yang kurang mampu akan tersingkir. Hal ini jelas bertentangan dengan fungsi pendidikan sebagai hak setiap warga negara.
Adapun reaksi masyarakat di beberapa negara. Berbagai negara memberikan respon yang berbeda terhadap liberalisasi pendidikan tinggi. Yang pertama, Indonesia. Di Indonesia, kritik terhadap liberalisasi cukup kuat, terutama dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Muncul penolakan terhadap upaya privatisasi dan komersialisasi pendidikan yang dianggap merugikan masyarakat kecil. Dan yang kedua, Eropa. Di negara-negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, dan Hungaria, terjadi banyak protes dan demonstrasi menentang kebijakan yang mengarah pada privatisasi dan pengurangan peran negara dalam pendidikan. Mereka menuntut agar pendidikan tetap menjadi tanggung jawab negara yang murah dan berkualitas. Ada juga Korea Selatan. Di Korea Selatan, meskipun terjadi liberalisasi, pemerintah tetap berperan aktif. Mereka melakukan reformasi birokrasi agar perguruan tinggi bisa lebih kompetitif namun tetap menjaga kualitas. Pemerintah juga menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi lulusan sehingga pendidikan memiliki nilai guna yang jelas. Dan Amerika Latin. Di Amerika Latin, isu ini berkembang sejak tahun 1990-an. Peningkatan kebutuhan membuat biaya pendidikan semakin mahal dan kualitas sering tidak sebanding. Di negara seperti Argentina, Brasil, Kolombia, hingga Venezuela, terjadi banyak demonstrasi mahasiswa yang menuntut pendidikan yang murah, berkualitas, dan tetap menjadi hak publik. Mereka menolak keras privatisasi dan menuntut peran pemerintah tetap maksimal. Dan selanjutnya, signifikansi isu liberalisasi pendidikan tinggi. Isu liberalisasi pendidikan tinggi memiliki dampak yang sangat luas dan menjadi isu global kontemporer yang penting. Dilihat dari beberapa indikator. Pertama, isu ini menjadi perhatian utama organisasi internasional seperti UNESCO, WTO, dan World Bank yang menjadikannya sebagai agenda strategis. Kedua, liberalisasi pendidikan telah melintasi batas negara menjadi fenomena global, didorong oleh kemajuan teknologi informasi yang memudahkan pertukaran ilmu dan sumber daya manusia. Ketiga, meskipun isu ini sudah lama ada, namun penyelesaiannya masih memakan waktu lama dan terus diperdebatkan karena melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda. Adapun fokus perdebatan mengenai liberalisasi pendidikan tinggi terpusat pada 3 hal utama. Pertama, berkaitan dengan peran pemerintah swasta. Apakah pendidikan tetap menjadi tanggung jawab negara atau beralih menjadi komoditas? Nah, kedua, berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas pendidikan. Apakah akses menjadi lebih luas atau justru semakin sempit dan mahal? Dan yang ketiga, berkaitan dengan kompetensi dan mobilitas global, termasuk fenomena brain drain atau perpindahan tenaga ahli ke luar negeri. Adapun dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, pertama, terjadi peningkatan kualitas pendidikan karena adanya persaingan. Kedua, muncul inovasi dalam metode pembelajaran dan pengelolaan institusi. Ketiga, pertukaran ilmu, pengetahuan, dan budaya menjadi lebih cepat dan luas. Dan dampak negatifnya, pertama, biaya pendidikan menjadi semakin mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat ekonomi lemah. Kedua, terjadi kesenjangan sosial di mana akses pendidikan tidak lagi adil. Dan yang ketiga, muncul fenomena brain drain di mana sumber daya manusia yang berkualitas justru pindah ke luar negeri karena fasilitas dan penghargaan yang lebih baik. Dan yang terakhir, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bisa tergeser oleh budaya asing yang masuk melalui sistem pendidikan internasional. Dan selanjutnya, penutup. Penyelenggara pendidikan diharapkan mampu berkontribusi memperbaiki sistem pendidikan nasional dan kesejahteraan sosial. Untuk itu, pemerintah harus kuat dan mampu bertindak sebagai opting regulators atau pengatur yang bijaksana. Gates dengan segala perubahannya belum sepenuhnya menjamin anggota dapat mempromosikan pendidikan sesuai nilai dan budaya nasionalnya. Masih banyak isu yang belum terselesaikan, sehingga Gates disebut sebagai work in progress atau pekerjaan yang belum selesai. Oleh karena itu, keberhasilan Gates sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan baik dari para anggota WTO untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan demi kepentingan bersama. Demikianlah penjelasan materi tentang liberalisasi pendidikan tinggi. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih atas keperhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.